Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teknik penyelesaian masalah dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Farhan Abdul Setian Rahman, yang kedua ada saya sendiri Oktina Stian Mukamil, yang ketiga ada Siti Nurjana, dan yang keempat ada Ulul Asmi. Kemudian langsung saja ke materinya. Ada pokok bahasan, yaitu pertama ada definisi, teknik penyelesaian masalah, analisis isu-isu masalah, membuat diagram baris, dan membuat diagram alur. Definisi teknik penyelesaian masalah. Teknik pemecahan masalah adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah berdasarkan intuisi dan feeling. Perlu penerapan teknik pemecahan yang efektif dan sistematis. Menghindari penyelesaian masalah dengan pendekatan trial dan error. Teknik penyelesaian masalah ada 3, yaitu yang pertama ada analisa isu-isu dalam masalah, yang kedua ada membuat diagram garis, yang ketiga membuat diagram alur. Untuk analisa isu-isu dalam masalah akan dijelaskan oleh Farhan. Ya, analisa isu-isu dalam masalah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada faktual. Masalah faktual merupakan suatu masalah yang timbul berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Meskipun masalah ini cenderung mudah dipahami, namun ada kalanya fakta menjadi tidak jelas dan kontroversial. Contohnya seperti masalah pada aborsi dan pemanasan global. Penyelesaian isu masalah faktual ini umumnya dilakukan dengan metode penelitian. Lalu selanjutnya ada isu masalah konseptual. Masalah konseptual berkaitan dengan bagaimana makna atau penerapan ide bisa diterima oleh masyarakat. Contoh isu masalah konseptual itu apakah penyuapan atau penerimaan hadiah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis atau hanya digunakan untuk suatu tanda silaturahmi. Isu masalah ini terkadang tidak selalu jelas sehingga dapat menimbulkan konflik. Metode penyelesaian isu masalah konseptual dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau kesepakatan atas istilah ide. Nah, yang terakhir ini adalah isu masalah moral. Isu masalah ini berkaitan dengan suatu bentuk kebijakan yang muncul dan diraih setelah isu masalah faktual dan konseptual diselesaikan. Contoh isu masalah itu ada seperti apakah kebohongan bisa diterima dalam bisnis atau apakah penipuan bisa dibenarkan jika menguntungkan perusahaan. Isu masalah moral merupakan isu yang sifatnya lebih jelas karena setelah masalah didefinisikan, maka keputusan apa yang harus diambil menjadi lebih jelas. Penyelesaian isu masalah ini diselesaikan dengan kesepakatan yang didasarkan pada prinsip moral yang relevan di beragam penerapan. Selanjutnya, Siti Nurjana maksudnya. Selanjutnya membuat diagram garis. Cara pembuatan diagram garis yaitu yang pertama, menggambar garis beserta berbagai contoh dan situasi hipotesis yang ditempatkan di garis tersebut. Yang kedua, pada suatu ujung ditempatkan paradigma positif dan ujung lainnya ditempatkan paradigma negatif. Yang ketiga, contoh-contoh yang mendekati paradigma positif ditempatkan dekat paradigma positif. Yang keempat, tempatkan masalah moral yang dibicarakan ke tempat yang tepat sepanjang garis. Yang kelima, telaah apakah lebih mendekati paradigma positif atau negatif, lalu tentukan apakah masalah bisa diterima atau tidak. Lanjut. Selanjutnya, contoh masalahnya yaitu jika perusahaan ingin membuang sedikit limbah beracun ke sebuah danau, kota di danau itu mengambil persediaan air minumnya dari danau. Peneliti menunjukkan bahwa dengan jumlah limbah yang direncanakan untuk dibuang ke danau itu, konsentrasi rata-rata limbah di danau adalah 5 ppm. Batas EPA untuk material ini ditetapkan 10 ppm. Pada tingkat 5 ppm, kita berharap tidak terjadi masalah kesehatan dan pelanggan tidak akan mendeteksi senyawa itu dalam air minum mereka. Paradigma positifnya adalah
persediaan air untuk warga kota harus bersih dan aman. Sedangkan paradigma negatifnya, tingkat limbah beracun yang dibuang ke danau. Ya, selanjutnya ada hipotesis mengenai masalah tersebut di atas. Yang pertama, perusahaan membuang bahan limbah ke danau pada tingkat 5 ppm. Bahan kimia tersebut tidak berbahaya, tapi rasa air tidak seperti biasa. Yang kedua, bahan kimia itu dapat diurai dengan mudah oleh sistem pengolahan air kota yang ada. Yang ketiga, bahan kimia itu dapat diuraikan oleh kota dengan peralatan baru yang akan diberi perusahaan. Yang keempat, bahan kimia dapat dipisahkan oleh kota dengan peralatan baru yang akan dibayar oleh membayar pajak. Yang kelima, terkadang orang yang terekspos kimia akan menderita rasa sakit yang berlangsung selama 1 jam dan jarang terjadi. Yang keenam, peralatan dapat dipasang di pabrik untuk mengurangi lebih jauh tingkat limbah sampai. Sedangkan yang selanjutnya yang ketujuh, pada tingkat 5 ppm, beberapa orang akan menderita rasa sakit yang lebih hebat, tapi rasa sakit ini hanya berlangsung 1 minggu dan tidak ada bahaya dalam jangka panjangnya. Kemudian selanjutnya membuat diagram alur yang akan dijelaskan oleh Ulul Azmi. Ya, kemudian selanjutnya membuat diagram alur. Nah, diagram alur sangat familiar bagi mahasiswa teknik, terutama kita ya. Diagram alur itu maksudnya kayak flowchart gitu. Kemudian diagram alur akan membantu untuk menganalisis berbagai kasus, terutama kasus-kasus di mana ada serangkaian peristiwa yang harus dipertimbangkan atau serangkaian konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan. Kemudian keuntungan dalam menggunakan diagram alur, kita dapat menganalisis bagian visual situasi dan memungkinkan Anda untuk dengan mudah melihat konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan. Kemudian membuat diagram alur. Kunci untuk membuat diagram alur yang efektif untuk memecahkan masalah etika adalah menjadi kreatif dalam menentukan hasil dan skenario yang mungkin dan juga tidak malu mendapatkan jawaban negatif dan memutuskan untuk mengajukan proyek. Ini ada salah satu contohnya dari contoh mengenai proses maintenance menara. Jadi di sini ada pemeliharaan untuk diperlukan untuk menara obor. Nah, pada saat menara obor ada pertanyaan apakah menara obor terisi? Terisi maksudnya terisi oleh pengunjung. Jika tidak, jalan terus. Ini maksudnya maintenance-nya, perawatan dari menara obor. Kemudian jika ya, apakah sistem keselamatan yang lain beroperasi? Ini ditanyakan. Jika tidak, menunda pemeliharaan sampai sistem tersedia. Kemudian jika ya, apakah sistem lain ini cukup untuk mencegah kecelakaan? Jika tidak, menunda pemeliharaan. Dan jika ya, melaksanakan pemeliharaan. Kemudian selanjutnya kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh moderator. Ya, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera. Yang kedua, masalah etika terdiri dari 3 kategori, yaitu masalah konseptual, masalah faktual, dan masalah moral. Yang ketiga, pada kasus penyuapan etika yang dapat dilakukan adalah penyuapan merusak sistem ekonomi pasar bebas dan tidak kompetitif. Yang keempat, teknik penyelesaian masalah antara lain menggunakan diagram garis dan flowchart. Untuk sarannya, agar dapat memahami dan memperoleh pengetahuan baru, maka usaha yang dapat dilakukan adalah memperbanyak pemahaman terhadap etika engineering dan mengaplikasikan keahlian sebagai tambahan ilmu dalam praktek pendidikan yang dijalani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okti masih di mute, Ok. Lupa. Bisa nggak rambung aja. Ya udah. Ya, lanjut, Ok. Lanjut.